lagi di channel saya, channel yang membahas seputar otomotif roda 4, mungkin ke depannya, insyaallah. Kali ini saya akan membahas seputar atau mengenai map sensor, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara pengecekannya, dan bagaimana dan apa yang terjadi apabila map sensor ini mengalami malfungsi atau kerusakan. Oke, sebelumnya videonya jangan di skip dulu ya teman-teman, takut ketinggalan poin-poin penting pada video. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, ini dia map atau manifold absolute pressure. Ini fungsinya untuk map ya, manifold absolute pressure. Ini dia fungsinya untuk membaca kevakuman, vakum atau gaya hisap yang dihasilkan oleh mesin ketika langkah hisap, seberapa besar vakum. Nah, bacaan yang berupa voltase tadi masuk ke dalam ECU dan digunakan untuk menentukan rasio bahan bakar yang akan disemprotkan serta maju mundur pengapian agar tidak terjadi detonasi. Jadi ini sensor ini lumayan vital ya teman-teman pada mobil-mobil injeksi sekarang ini. Jadi ya, cukup vital. Ini yang saya pegang ini punyanya Honda City lama. Kemarin saya ambil di sekolah. Ini untuk pin-pinnya ya teman-teman. Ini terdapat 3 soket, 3 pin loh. Ini kita gambarkan seperti ini. Ini yang pertama itu VC. VC itu tekanan masuk 5 volt. Tekanan masuk sebesar 5 volt dari ECU. Yang kedua output, yaitu tekanan keluar dari map sensor menuju ECU sebesar 1 sampai 4 volt. Ya, tekanannya itu bervariasi. Dia itu tekanannya bervariasi mengikuti seberapa besar kevakuman yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sama yang ketiga, paling kanan sendiri, ini ground dari ECU. Nah, untuk cara pengecekannya seperti ini. Ini saya pakainya multimeter digital. Kita setel dulu ke DC volt. DC volt. Kita cek dulu berapa besar tekanannya. Ini saya setel sudah ke 5 volt. Cek dulu. Nah, ini tekanan masuk untuk VC nya. VC sebesar 5,07 ya, 5 volt lah ibaratkan. 5 volt. Kita sambung dulu. Nah, setelah itu kita pasangkan ke dalam map sensor ini. Ini untuk pemasangannya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kebalik, ini dalamnya bisa terbakar. Eman-eman, harganya 300.000, mahal. Ini untuk groundnya kita masukkan. Ini untuk ground. Ini untuk output, yang tengah output menuju ECU. Nanti kita baca pakai voltmeter aja. Pakai multimeter ini. Sama yang ini input atau VC, tekanan masuk 5 volt. Oke, kita koreksikan. Ini dia terbaca 2,905. Ini harusnya 3 volt, tapi nggak apa-apa, toleransi dikit. Ini kita ibaratkan saat
kondisi kontak on tanpa ada kevakuman ya, dia terbaca 2,906. Jadi saat kondisi kontak on, dia nilainya tegangannya di sini di 3 volt ini. Nah, kita simulasikan pakai suntikan ini ya, sebagai simulasi kevakuman dari mesin. Gantikan ini dulu. Pasang dulu. Ini coba kita simulasikan saat terjadi kevakuman. Kita tarik setiannya. Nah, ini nilainya berubah sedikit-sedikit. Kita vakum terus sampai 1 volt. Nah, ini normal berarti ya teman-teman. Nilainya bisa turun saat terjadi kevakuman. Kita asumsikan ini map sensornya normal berarti. Ini kita ibaratkan mesin saat posisi idle atau langsam di RPM 800, sekitar 800-700. Nah, semakin kecil tegangannya maka semakin irit BBM yang akan disemprotkan oleh injektor. Terus kita kembalikan lagi ke 3 volt lagi. Nah, dia berarti main ya teman-teman. Nah, ini setelah itu kita coba ke full test atau kita tiup apakah nilainya akan naik dari yang sebelumnya 3 volt tadi. Ini 3 volt ya teman-teman. Waduh, lepas lagi. Yang sebelumnya 29 apakah naik? Nah, ini naik ya teman-teman. Kita push sampai 4 volt. Nah, dia berarti masih fungsi dengan baik. Nah, sampai sini kita tahan. Oke, jadi ini map sensornya masih bekerja dengan normal teman-teman. Ada kerusakan, masih normal, sangat layak, masih bisa dipakai. Ini untuk map sensornya. Jadi tadi yang dicek itu yang tengah ya, output keluar berapa, kita cek angkanya itu bisa 1 sampai 4 volt. Semakin rendah tegangan yang terbaca oleh ECU, maka semakin irit mobil tersebut. Maksudnya semakin sedikit bahan bakar yang disemprotkan, dan semakin besar tegangan yang dibaca oleh ECU, maka semakin kaya atau semakin boros BBM yang disemprotkan. Ini sensor yang cukup cukup vital. Dia menentukan boros iritnya bahan bakar, sehingga sangat berpengaruh untuk akselerasi dan deselerasi pada mobil injeksi sekarang ini. Ini untuk namanya apa ya, troubleshoot ya. Jika ada kendala pada sensor ini, maka akan menyebabkan mobil susah start, RPM dan mobil akan berubah, asap knalpot pedih, boros bahan bakar, sama cek engine akan nyala.
seperti itulah yang saya bisa sampaikan. Untuk video pengecekan sensor lainnya akan saya buat di lain video. Oke, cukup sampai di sini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.